memampukan kita. Jadi yakinlah Bapak Ibu, Bismillah, insya Allah bisa. Kalau saya bisa, insya Allah Bapak Ibu semua yang di sini pasti bisa. Kenapa sih kita sudah lama rindu akan Baitullah, tapi kok belum juga sampai ke sana? Sudah lama rasanya kita ingin sujud di depan Ka'bah, tapi belum juga sampai ke sana. Mungkin ya Bapak Ibu, itu karena persepsi kita yang salah, ya. Apa sih persepsi kita yang salah? Mungkin Bapak Ibu udah pengen banget ke sana, tapi nggak sampai. Alasannya mungkin ya, alasannya ada yang beranggapan umroh itu hanya untuk orang yang kaya saja. Ada ya yang beranggapan soalnya biayanya mahal, saya mah nggak mampu, biayanya sampai puluhan juta. Sejatinya Bapak Ibu, umroh itu akan menghapuskan kemiskinan. Jadi jangan pernah takut kita mengeluarkan harta kita untuk beribadah kepada Allah, karena harta yang kita keluarkan untuk ibadah ke tanah suci, Allah hitungkan sebagai sedekah terbaik kita. Makanya kenapa saya sarankan tadi mencari travel yang bagus, harganya juga yang bagus, karena insya Allah Allah akan gantikan berlipat-lipat. Allah akan hapuskan kemiskinan dari kita. Allah akan lipat gandakan apa yang sudah kita keluarkan, sebagaimana janji Allah. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, jadi Allah akan gantikan berlipat-lipat. Kalau 35 juta nggak sebanding dengan apa yang akan kita terima, yang akan kita peroleh dari kasih sayangnya Allah kepada kita. Dan juga mungkin ada yang beranggapan, saya masih muda ini, ntar aja, masih muda, ntar aja, itu mah buat orang yang udah tua-tua. Mungkin ada juga yang kayak begitu. Justru Bapak Ibu, selagi masih muda ya Mas, segera dinaikkan panggilannya ke tanah suci, karena kesana adalah ibadah bersih. Kita tidak tahu kita sampai tidak ke sana, ya. Selanjutnya mungkin ada yang beranggapan, jadi kita benahi dulu nih mindset kita yang selama ini salah. Ada juga yang beranggapan, saya mah belum pantas ke sana, dosa saya masih banyak. Justru Bapak Ibu, ke sana itu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Allah akan hapuskan semua dosa kita. Siapa hambaku, umat Nabi Muhammad SAW sampai di tanah sucinya, Allah akan hapuskan dosanya. Al-umrah ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Dari umrah yang satu ke umrah berikutnya, jadi boleh umrah berkali-kali. Nabi saja sebelum melaksanakan haji, beliau berumrah dulu sebanyak 4 kali. Baru sebelum beliau wafat baru berhaji. Jadi boleh umrah dulu. Umrah itu akan menghapuskan dosa. Ada yang bilang lagi, Ibu kenapa belum sampai sana? Bapak belum sampai sana. Memang nggak mau ke sana Bapak Ibu? Mau, terus kenapa belum sampai? Saya udah niat Bu sebenarnya, terus kenapa belum sampai? Ya udah saya kan niat aja dulu. Katanya niat Bu, kalau niat mah nggak bakalan dipanggil-panggil. Ada yang bilang juga belum ada panggilan. Sejatinya ke Baitullah itu sudah ada panggilan itu sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita yang di hati kita nih yang belum terpanggil. Ada lagi mungkin, ada juga Bu orang kaya banyak ya tidak sampai ke sana. Mungkin ada juga yang merasa sayang mengeluarkan hartanya. Ke sana makan banyak sampai puluhan juta. Ada yang sayang mengurangi rekening tabungannya. Tadi sudah saya jelaskan ya, justru akan menambah tabungan kita sebagai bentuk percepatan rezeki. Hanya bagi yang mampu saja. Yang berhak sana mah buat yang mampu aja. Justru kita harus berikhtiar semua tenaga kita, memampukan diri kita. Insya Allah Allah yang akan memampukan kita. Tadi saya bilang ada yang bilang, alhamdulillah saya sudah niat. Niat itu nggak cukup ya Bu ya. Innamal amalu binniyat, tergantung niatnya. Masih ada lanjutannya sesuai yang akan diniatkannya nanti hasilnya. Kalau diikhtiarkan, diusahakan, dijalankan, baru semuanya akan menjadi berkah. Ibu pulang dari tanah suci, insya Allah Allah angkat derajatnya, ya. Allah gantikan lagi rezekinya yang berlipat-lipat. Amin amin ya robbal alamin. Yuk makanya benahi persepsi kita yang salah ini. Boleh Bapak Ibu perhatikan di depan kita Ka'bah yang selama ini kita rindukan, dikelilingi oleh berjuta-juta umat manusia dari segala penjuru. Mereka bukan dari kalangan orang menengah ke atas, banyak sekali dari golongan menengah ke bawah, ya.
sesuai prasangka hambanya. Allah akan kasih urusan ibu gak akan pernah selesai. Karena kita bilangnya apa? Masih banyak urusan. Nih, anak belum selesai, bangun rumah belum, sampai anak saya pengen motor, ya banyak nanti urusan ibu gak akan pernah selesai. Ketika kita ucap, itulah doa kita. Jadi ana indah doni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Ketika hambaku berprasangka baik, insya Allah yang datang baik. Saya yakin bismillah sampai ke Baitullah, saya Allah akan bukakan jalannya entah dari mana. Allah akan mudahkan segala urusan ibu untuk sampai ke Baitullahnya. Bapak Ibu perhatikan, bayangkan bahwa ibu sudah sampai di sana, ya memenuhi panggilannya yang sudah Allah perintahkan kepada Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, serulah kepada umatmu untuk memenuhi panggilan ke tanah suci. Idhabu ila Jabal Qubais, pergilah engkau ke Bukit Qubais dan serukan kepada umatmu untuk sampai ke rumahku ini. Kata Nabi Ibrahim apa? Bagaimana ya Allah aku menyeru sementara aku tinggal di padang gurun pasir seperti ini. Kata Allah apa? Serukan saja, nanti aku yang akan memanggil dengan kalimat ikrarnya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Panggil saja dan saya aku yang akan mengundangnya. Ya, Bapak Ibu boleh saya meminta kesediaannya. Mungkin Baitullah yang selama ini Bapak Ibu rindukan belum sampai juga Ibu Bapak sampai diundang ke sana. Bayangkan Bapak Ibu, saat ini Ibu sudah berada di sana. Bayangkan saja dulu, insya Allah ketika kita niat, karena Bapak Ibu semua ini adalah orang-orang pilihannya Allah, sudah hadir di sini sebagaimana Allah pilihkan hamba-hambanya sampai di sana. Kita bertalbiyah bersama ya, penuhi panggilannya ke tanah suci. Kita sama-sama bertalbiyah ya. Mohon kesediaannya Bapak Ibu berdiri sambil dirasakan bahwa Baitullah yang selama ini kita rindukan sudah dekat sekali dengan kita. Dan bayangkan juga dengan siapa Bapak Ibu ingin sampai ke sana, di tanggal berapa, bulan berapa Bapak Ibu ingin sampai ke sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, segala puji hanya bagimu ya Allah. Salawat dan salam hanya bagimu dan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, kami semua yang ada di sini, karena itu akan Baitullah ya Allah. Kami bermunajat kepadamu. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan segala kekhilafan kami. Ampunkan segala kejadian kami ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala kekhilafan kami, jadikan kami ya Allah. Jika kesalahan dan kekhilafan kami adalah menghalang jalan kami menuju Baitullah, maka hari ini kami mohon ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa kami ya Allah, ya Karim, ya Arhamar Rahimin. Mari kita lihat bersama Allahumma Bayangkan Bapak Ibu,
sebelum kami dapat penuhi panggilan ke tanah suci-Mu yang agung dan berziarah ke makam Rasul-Mu yang mulia, ya Allah. Istajib doana ya Karim. Amin amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu, silakan kembali. Jadi Bapak Ibu, kenapa sih kita harus segera penuhi panggilannya ke tanah suci untuk ibadah umrah ini? Sabda Nabi, kami bainal haji wal umrah, fa inna umayyan kana al-faqr wal nur kama yanfil fir wa habasal hadid wa dhahab wal fiddah wa laysa lil hajjatil mabrur laysa lahu jazaatul jannah. Yang mengaturkannya antara haji dengan umrah, sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan. Sekali lagi ya, menghilangkan kemiskinan. Janji Allah, bukan janji kita. Beda dengan janji kita, sering kalau ingkar janji, tapi kalau Allah insya Allah gak akan pernah ingkar janji. Asal kita yakin ya, saya insya Allah sudah menunjukkan dan menghapus dosa. Kenapa kita tidak mau menjemputnya panggilan itu ya? Karena sudah Allah janjikan semuanya itu, Allah akan ganti semua biaya yang kita keluarkan. Termasuk yang pertama adalah Allah akan hapuskan semua dosa kita. Ketika siapa umatku Nabi Muhammad SAW sampai ke tanah sucinya, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Selanjutnya yaitu adalah kita akan mendapatkan rahmat yang tidak pernah kita dapatkan di tanah manapun kecuali di tanah sucinya. Allah turunkan rahmatnya kepada umatku, umat Nabi Muhammad, hambaku sampai di tanah suci ini. Allah turunkan rahmatnya sebanyak 60 rahmat yang telah melaksanakan tawaf 7 kali putaran mengelilingi Ka'bah. Allah turunkan rahmatnya kembali sebanyak 40 rahmat ketika kita melaksanakan sholat, ya. Belum sampai di situ saja, kita hanya pandang Ka'bah langsung ya, langsung dengan mata kepala kita sendiri, bukan melalui handphone, bukan melalui layar televisi. Allah turunkan rahmatnya sebanyak 20 rahmat. Jadi setiap hari Allah turunkan rahmatnya di tanah sucinya sebanyak 120 rahmat. Jadi tidak sebanding dengan apa yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan tidak sebanding. Belum lagi Allah lipat gandakan pahala sholat kita di tanah sucinya. Allah lipat gandakan pahala semua kebaikan kita di sana. Sholat di Masjid Nabawi, sholat di masjidku kata Nabi Muhammad, Allah lipat gandakan pahalanya 1000 di Masjid Nabawi, 1000 kali lipat lebih utama sholat dibandingkan di masjid lainnya kecuali di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram berapa? Allah lipat gandakan pahala sholat kita di Masjidil Haram sebanyak 100.000 kali lipat lebih utama dibandingkan sholat di masjid lainnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, 100.000 satu kali kita sholat. Kita sehari berapa kali sholat? 5 kali ya, 5 kali. Kalau dihitung-hitung Bapak Ibu, sehari sholat kita itu sudah setara dengan 1369 tahun. Masya Allah, itu rahmat dan rahimnya Allah kepada kita umatnya Nabi Muhammad yang Allah garansikan hidupnya baina sintin wa sakin. Digaransikan kita hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Tidak seperti umat-umat Nabi sebelumnya yang sampai ribuan tahun. Bahkan ibadahnya juga kuat-kuat. Bagaimana dengan kita yang umurnya hanya sebentar saja di dunia ini? Ya, apakah ibadah kita sudah sebanding? Tapi Allah mengharapkan dan rahmatnya kepada kita umatnya Nabi Muhammad ketika kita sudah sampai di tanah sucinya, terlebih di Masjidil Haram. Jadi makanya Bu, kalau udah sampai di sana itu gak mau pulang banyak Bu, karena ingin meraih pahala yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Belum lagi kita sampai sana, doa-doanya insya Allah mustajab. Tempatnya di sana mustajab semua. Kalau kita di Indonesia atau di negara lainnya, paling kita hanya bisa mengandalkan
mustajab. Pada saat turun hujan, pada saat sujud kita hanya bisa mengharapkan waktunya. Terkadang itu terlewat dengan kita. Tapi ketika kita sudah sampai di tanah sucinya, kita bisa memadukan antara waktu dan tempat mustajab. Sudah tempatnya mustajab, waktunya juga mustajab. Kalau di sana kita tidak lepas itu namanya sholat tahajud, setiap malam kita kerjakan ya. Jadi waktu dan tempat bertemu, waktu dan tempat yang mustajab ada di depan, tempat yang mustajab ada di depan pintu Ka'bah, Multazam ada di belakang makam Nabi Ibrahim, ada di Masjid Ismail, ada di Safa Marwa, Raudhah Arafah dan lain sebagainya. Semua di sana di kota suci Mekah Madinah, semua insya Allah tempatnya mustajab. Nah ini yang sudah sampai di sana sudah tahu ya mana tempat mustajab ini Multazam. Kita setelah selesai tawaf keliling 7 kali putaran, kita nanti akan diarahkan ke sini. Kita akan sholat 2 rakaat menghadap di belakang makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, kita sholat di belakang makam Ibrahim menghadap Multazam. Nah ini doa kita sangat mustajab di sini. Di sini ada Masjid Ismail, ini juga tempatnya sangat mustajab. Tidaklah kita tidak mau segera sampai ke sana. Dengan begitu banyak kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini Multazam, tempat yang sangat mustajab. Nah ini Raudhah. Raudhah juga Bapak Ibu tempatnya sangat mustajab. Terutama bagi yang sampai di sana baru pertama kali, ketika masuk ke Raudhah nggak bisa ngomong apa-apa kecuali air mata kita mengucurkan sederas-derasnya. Ya kita merenung betapa besar perjuangan Nabi Muhammad SAW untuk kita umatnya. Kita sekarang hanya tinggal menikmati bagaimana perjuangan Nabi Muhammad bersiar dari Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah di tengah padang gurun pasir, kadang jalan kaki, naik unta. Kita sekarang di sana sudah ada kendaraan ya dari Madinah ke Mekah, bisa naik bis, semuanya kita lalui padang gurun pasir. Bagaimana dengan Nabi Muhammad di zaman waktu itu ya? Nah di sini Raudhah itu kita nggak bisa berkata apa-apa kecuali air mata kita. Kalau yang sampai di sana tidak bisa meneteskan air mata, itu patut dipertanyakan hatinya ya, patut dipertanyakan hatinya. Karena kita di sini masuk ke dalam surga yang ada di dunia ya. Ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Kata Nabi, ma baina baiti wa minbari raudhatan min riyadil jannah. Di antara rumahku dan mimbarku adalah Raudhah. Tadi penampakannya seperti itu. Ini apa namanya, gambarannya seperti ini. Ma baina baiti di sini rumah Nabi. Yang sekarang menjadi makam baginda kita Nabi besar Muhammad yang selalu kita rindukan. Ya, di sini ma baina baiti di sini rumah Nabi, sekarang menjadi makam Nabi. Wa mimbar di sini mimbar Nabi. Nah, di antara ini adalah Raudhah. Ada tandanya nanti yang ini, yang seperti ini banyak Bapak Ibu di Masjid Nabawi. Nah, ada tandanya kuning seperti ini, emas-emas ini batas antara Raudhah dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu luas sekali. Nah, ini batasnya, makanya sangat berdesak-desakan karena ini bisa masuk ke Raudhah. Ini bisa meneteskan air mata, mengena bagaimana kita sekarang ini tinggal enaknya. Tapi kita sering melupakan perintah Allah melalui ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Tidakkah kita ingin sampai ke sana dulu, menyampaikan salam terbaik kita, keluar kita melewati makam baginda kita Nabi besar Muhammad. Tidakkah kita ingin menyampaikan salam terbaik kita langsung di depan makam baginda kita? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Kita berikan salam terbaik kita kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, orang paling agung, pilihan Allah, kekasih Allah. Kita berikan salam terbaik kita. Nabi saja berindu akan kita. Di akhir hayatnya yang disebut-sebut cuma kita, ummati. Kenapa kita sebagai umatnya? Ya, yang katanya kalau ditanya cinta Allah, cinta Rasul, tapi tidak ingin langsung menyampaikan di depan makamnya baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuk, sekali lagi kita berikan salam terbaik kita untuk baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa sampaikan langsung di depan makamnya.
Boleh Bapak Ibu kita bersolawat bersama memberikan salam kebaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Silakan boleh dipimpin Bapak Ustadz Sallallahu Alaihi Lanjut, kenapa sih kita harus menyegerakan penuhi panggilannya, kebaikannya? Adalah sebagai bukti kecintaan seorang hamba kepada Allah. Ketika kita sudah mengaku cinta kepada Allah, otomatis cinta kepada Rasulnya dengan memenuhi panggilannya, kita mengikuti ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad, kita akan memenuhi panggilannya dengan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Sejatinya kalau kita mengaku sudah cinta, pasti kita akan melakukan apapun ya Bapak Ibu, akan lakukan apa saja buat
ketika kita sudah sampai di rumahnya. Lanjut lagi, kita akan mendapatkan pengalaman spiritual ketika kita sudah sampai di rumahnya. Bisa di next. Meningkatkan keimanan kita. Ketika kita melaksanakan ibadah di tanah suci, kita mendapatkan pengalaman spiritual, tausiah dari Ustaz Mutawif kita, ya kita laksanakan, kita praktekkan, kita amalkan ketika kita pulang, akan menjadikan umroh kita menjadi umroh yang makbul dan makbul. Kita akan menjadi manusia yang lebih baik lagi, insya Allah, ya. Jadi kebaikan itu milik siapa saja, tidak kenal kelas, tidak kenal status, milik siapa saja yang mengaku merasa cinta kepada Allah, saya akan segera memenuhi panggilannya. Contohnya seperti Bapak Mulia ini, beliau adalah jamaah Sambilan Travel, beliau berasal dari Cirebon, pekerjaan sehari-harinya hanya seorang tukang becak. Beliau berangkat ke tanah suci melalui program produk bayar belakangan. Kata beliau, apa Bapak Ibu? Wah, ini sangat membantu saya. Saya bisa nih kalau dalam 1 bulan mengumpulkan uang waktu itu, ya, masih ada yang 1 bulannya itu 1 juta karena beliau berangkat sebelum pandemi. Saya bisa, soalnya kalau saya mengumpulkan ini suka kepake lagi, gatel tangannya, ya, gatel, nggak bisa lihat uang anggur, ya, kalah cinta duniawi dengan cintanya kita kepada Allah ketika masih kita lihat uang makanan dompet ini begitu. Tapi ketika kita sudah berangkat ke Baitullah, sudah diniatkan bahwa saya bisa ini. Nah, alhamdulillah beliau berangkat dengan program produk bayar belakangan. Bahkan beliau dilepas langsung oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil. Jadi alhamdulillah keberangkatan Sambilan Travel ini, Bu, ya, setiap keberangkatannya insya Allah dilepas oleh orang-orang penting di Indonesia. Ada juga Ibu Eni Herawati, beliau dari Batam. Ini hanya sebagian, ya, semoga ini bisa menginspirasi kita. Ini Ibu Eni Herawati dari Batam, kerjaannya hanya seorang tukang gorengan, tapi dengan ketekunannya, kegigihannya. Kalau ini model yang bisa nyimpen uang, tuh, serius, ya, saya mau Baitullah, saya simpan uang saya, insya Allah saya bisa berangkat. Ini model yang tipe seperti ini. Nah, kita kan bisa apa ya namanya, mengukur kemampuan kita, ya. Jadi dengan program ini, dengan kemudahan yang ada di Sambilan Travel, insya Allah semua bisa berangkat dengan mudah, murah, mantap. Nah, jadi apa sih yang menghalangi kita? Hingga kita belum sampai penuhi panggilannya. Kita tidak berpikir bagaimana kalau nanti Allah marah kepada kita, ya. Kita mengakui semua yang kita punya katanya titipan Allah. Harusnya Bapak Ibu kalau titipan ketika hilang itu kita ikhlas. Titipan berarti namanya titipan. Kita sejatinya juga ketika Allah panggil kita segera memenuhi panggilannya, betul? Ya, itu tadi contoh-contoh yang bisa menginspirasi kita. Boleh saya bercerita, ini kisah saya langsung. Kalau misalnya yang baik boleh silakan diambil, yang buruk yang salah itu datang dari saya pribadi. Next, bisa dikecilkan tapi suara volumenya bukan yang tadi, yang tadi sebelumnya lagi. Nah, itu di baik. Tapi dikecilkan suaranya. Ini saya ingin bercerita tentang kisah saya. Sewaktu saya ditinggal oleh suami saya 8 tahun yang lalu, tadi sudah diceritakan, ya. Saya 8 tahun yang lalu rasanya itu nggak sanggup ketika Allah panggil suami saya di usia muda. Usianya waktu itu suami saya baru berusia 36-37 tahun, Bapak Ibu. Tapi saya bersyukurnya beliau dipanggil oleh Allah, beliau melaksanakan perintahnya ke tanah suci, melaksanakan ibadah haji. Ya, ibadah haji waktu itu masih jamaah paling muda karena usianya belum sampai 30. Melaksanakan ibadah haji di usia 28 tahun saat kami masih baru punya anak 1, baru berusia 2 tahun, belum punya apa-apa, materi itu rumah, apa kendaraan
dia telah melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Ketika Allah panggil suami saya di usia 37 tahun itu, saya ditinggalkan 4 orang anak, semuanya putri Bapak Ibu, usianya masih kecil-kecil. Yang pertama baru berusia 11 tahun, kelas 6 SD. Yang nomor 2 lagi baru berusia 8 tahun, baru kelas 3 SD. Yang nomor 3 lagi baru berusia 5 tahun, masih TK Bapak Ibu. Terlebih-lebih lagi yang masih kecil, baru 8 bulan, masih bayi. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa beratnya beban yang saya harus tanggung. Rasanya saya nggak sanggup meneruskan hidup ini, separuh jiwa saya mau mengambil. Terombang-ambing saya selama 3 tahun. Banyak yang kasih masukan ke saya, ibu coba pergi ke orang ini, ibu coba pergi ke ukurannya begini. Semua nggak ada yang saya pakai. Saya tengah malam selama 3 tahun itu tidak bisa tidur. Karena apa? Hati saya tidak tenang. Saya belum bisa bahwa ini adalah takdir saya. Tengah malam itu saya merasa sangat berdosa, merasa sangat bersalah. Ya Allah, saya telah berbuat. Sesungguhnya tempat kembali hanya padamu, tempat mengadu hanya kepadamu. Tempat yang sangat mustajab ini ada di rumah. Tiba itu di rumahku yang aku hamba telah melupakan. Saya sampaikan keinginan saya kepada putri tertua saya meskipun dia masih kecil, dia harus tahu. Nah, izinkan Umi untuk melaksanakan ibadah tanah suci berumroh. Apa kata putri tertua saya? Umi, boleh nggak aku ikut mendampingi Umi? Mungkin perasaan seorang anak sulung, anak tertua, dia berat melepaskan Uminya pergi jauh, apalagi ayah sudah tidak ada. Bagaimana kalau ada apa-apa dengan Umi? Jawab saya apa? Padahal uang untuk saya aja saat itu belum cukup, Bu. Saya sengaja mengambil jarak 6 bulan dengan harapan 6 bulan itu dananya sudah terpenuhi. Ditambah anak saya lagi ingin membersamai saya. Tapi saya yakin saat itu Allah bersama hambanya. Allah tidak akan meninggalkan sendiri seorang hamba. Saya bilang, doakan saja nak, pada saatnya kita bisa berangkat kembali. Masya Allah, Allah, ada saja rezekinya. Allah berikan jalannya kepada saya. Allah berangkatkan saya kepada bersama putri tertua saya. Sampai sana apapun doa saya. Ya Allah, salah satu doa saya itu saya ingin tenang. Saya ingin meneruskan hidup saya bersama putri-putri saya, membesarkan anak-anak saya menjadi anak-anak yang solehah, bisa mengangkat derajat kedua orang tuanya, terlebih bisa mendoakan ayahnya yang sudah tenang. Jadi itu doa saya yang pertama. Yang kedua, ya Allah, cukupkan rezeki saya bersama anak-anak saya, mengantarkan anak-anak saya jadi anak-anak yang sukses dunia dan akhirat. Yang terakhir apa doa saya Bapak Ibu? Ya Allah, kembalikan saya lagi di rumahmu yang agung ini. Kembalikan saya lagi di rumahmu yang agung ini. Masya Allah Bapak Ibu, Allah jawab kontan semua doa-doa saya. Allah jawab kontan semua doa-doa saya. Alhamdulillah sampai saat ini saya bisa membesarkan putri saya, bisa menghantarkan anak tertua saya yang sudah lulus SBMPTN, mendapat perguruan tinggi negeri, bisa menghantarkan anak kedua saya menjadi hafizah 30 juz. Itu terakhir doa saya di tanah suci kemarin sebelum bulan puasa saya berangkat. Doa saya apa? Karena anak saya minta, anak kedua saya minta, Umi kapan saya bisa berangkat ke tanah suci kayak kakak? Doakan saja, saya motivasi dia. Kalau kamu selesai hafalan 30 juz nak, Umi hadiahkan kamu umroh. Itu juga motivasi kepada saya. Masya Allah Bapak Ibu, Allah jawab juga kontak di bulan puasa setelah saya pulang. Saya ditelepon oleh musrifah, oleh mudirahnya, oleh mudirah pondoknya. Padahal dalam 20 hari itu anak saya itu masih kurang hafalannya 10 juz. Masya Allah, Allah Bapak Ibu. Doa kita yang tulus di tanah suci, Allah hantarkan putri saya hafal selesai 10 juz dalam 20 hari. Selesai hafal hafalannya 30 juz dalam 47 bulan saja Bapak Ibu. Yang 10 juz itu hanya 20 hari saja. Selesai itu tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu. Selesai Idul Fitri saya mendapatkan Masya Allah gratis umroh, gratis
bisa saya berikan kepada diri saya itulah. Ketika kita sudah tulus ikhlas memasrahkan diri kepada Allah dan kita yakin Allah bersama kita, ana inda zoni abidin, keyakinan saya Allah bersama hambaku, Allah bersama hambaku, itu yang selalu saya tanamkan. Alhamdulillah Allah berangkatkan saya bersama putri saya di keberangkatan 7 September. Jadi saya ingin apa yang saya rasakan, nikmatnya ibadah kita, Bapak Ibu semua di sini bisa merasakan seperti yang apa saya rasakan. Kalau saja saya bisa, yang seorang ibu rumah tangga single parent, insya Allah Bapak Ibu semua bisa. Tinggal bagaimana keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi saya ingin Bapak Ibu bisa menanamkan keyakinan dalam diri kita, supaya Baitullah yang selama ini kita rindukan bisa segera kita sampai ke sana. Mau Bapak Ibu segera memenuhi panggilannya? Mau? Betul, yakin ya? Siap berangkat ke Baitullah? Yakin ya? Yakin cinta kepada Allah, Bu? Yakin? Yakin cinta kepada Rasulullah? Yakin ya? Kalau yakin, segera penuhi panggilannya ke Baitullah. Bayangkan saat ini Bapak Ibu sudah sampai ke Baitullah, memenuhi panggilannya di tanah suci. Anggap saja saya memimpin Bapak Ibu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Diawali dari sudut Hajar Aswad, kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, dilanjutkan dengan kalimat tasbih tahmid dan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak putus-putusnya kita ucapkan kalimat tersebut, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, sampai di rukun yamani. Kita berdoa, kita sampaikan semua doa kita sampaikan semua hajat kita, lalu kita mengucapkan doa jaga doa kebaikan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wadkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sampai selesai kita di Hajar Aswad itu 1 kali putaran sampai 7 kali putaran. Kami ajak Bapak Ibu semua menyinggir untuk menghadap ke depan Multazam di belakang makam Ibrahim. Kita berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami semua yang sudah lama rindu akan Baitullah-Mu. Kami yakin sesungguhnya Allah, Engkaulah yang maha memampukan kami. Mampukanlah kami semua, izinkanlah kami semua, perkenankanlah kami semua yang hadir di sini untuk penuhi panggilan-Mu ke Baitullah-Mu yang agung dan berziarah ke makam Rasulullah yang mulia. Di tahun ini ya Allah, di tahun ini ya Allah, di tahun ini ya Allah, bersama orang-orang yang kami sayangi. Siap Bapak Ibu penuhi panggilannya? Saya mau tanya, tadi saya sudah sebutkan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa. Ada yang siap berangkat tahun ini? Boleh angkat tangannya. Ini doa kita. Belum ada yang kesana, belum ada yang mau angkat tangan. Mau berangkat lagi Ibu? Mau? Ya Allah, yang sudah berangkat kesana aja mau lagi. Boleh Ibu kesini ke depan bersama saya. Semoga ini adalah wujud doa kita. Silakan Ibu, Bapak, Ibu maju ke depan yang sudah siap berangkat. Jadi cintanya nggak hanya di mulut saja. Baru pulang sudah mau berangkat lagi. Ayo Bapak Ibu, ini benar loh, ini doa kita. Nanti kalau yang malu-malu, padahal udah pengen, tapi malu, nanti pesawatnya sampai di tengah doang Ibu, nggak turun di Madinah, apalagi sampai ke rumahnya. Ya, Masya Allah. Yang muda ini, yang insya Allah segera Allah panggil ke rumahnya. Silakan. Ya. Bismillah, insya Allah Allah yang akan memampukan kita untuk sampai di rumahnya. Jadi impian kita ke Baitullah ini menjadi sebuah kenyataan. Bisa menjadi sukses menuju Baitullah. Di sana masih. Sini Bu, Bapak Ibu sebelah sini. Biar imbang. Kami kapalnya goyang doang. Kapalnya oleh, Masya Allah. Nanti iya. Siap. Bapak di sini aja Bapak. Ya. Oh Bapak dekat mama. Ya. Oh nggak mau jauh sama mamanya. Bener banget ini. Jadi berangkat harus kapelan ya Pak ya. Mama jangan sendiri berangkatnya.
Oh ya, boleh tangannya seperti ini, 3 jari, salam 3 jarinya, tangannya seperti ini. Kanan-kanan. 3 jari ya, ibu jari telunjuk, jari tengah. Ya, ini ada artinya bagi muda, murah, mantap, mulia, bahagia, sejahtera. 3, 2, 1. Ini harusnya megang formulir nih Bu, biar terlihat memang betul mendaftar, nanti bisa segera ya. Kita foto dulu tapi ya, kita foto, silakan Ibu. Masuk semua nggak? 3, 2, 1. Lagi. 3, 2, 1. Video sekarang ya, video ini semoga sebagai afirmasi kita bisa sampai ke tanah suci. Kalau saya bilang siapa kita, jawabnya Samira. Siapa kita? Samira. Ini masih latihan ya. Di mana kita? Mister Kopi. Di mana kita? Mister Kopi. Salam MPS. Mulia, bahagia, sejahtera. Sini dulu. Mulia, bahagia, sejahtera. Terakhir, inspirasi umrohku. Jawabnya baik Allah. Yang terakhir yang kenceng biar sampai ke arsy Allah ya. Siap? 3, 2, 1. Siapa kita? Samira. Siapa kita? Samira. Di mana kita? Mister Kopi. Salam MPS. Mulia, bahagia, sejahtera. Inspirasi umrohku. Labbaik, Allahu Akbar. Labbaik, Allahu Akbar. Labbaik, Allahu Akbar. Happy umroh. Terima kasih. Baik, silakan duduk kembali. Alhamdulillah sudah selesai dokumentasi. Sebenarnya masih ada slide 2 lagi, mohon maaf karena gangguan teknis. Ini 2 slide lagi tidak bisa saya sampaikan, memang sudah selesai juga. Nanti kita tutup dengan doa, tapi sebelum kita tutup dengan doa, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika ada yang mau nanya, silakan. Silakan saya kasih kesempatan, bapak-bapaknya 1 sebagai perwakilannya, ibu-ibunya 1 ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Masnya yang mau nanya. Oh ya, ini Mas dari mana Mas? Ini masih muda nih. Saya waktu bulan Maret berangkat baru jamaah masih muda. Ini juga semua inspirasi yang muda-muda ya. Boleh saya bercerita? Bu Neni juga berangkat baru saya di bulan Maret, ada jamaah pemuda kita ya Bapak Ibu. Itu masih baru lulus kuliah, tapi sudah kerja. Jadi dia kuliah sambil kerja Bapak Ibu. Tapi ini anak muda ini lebih mengutamakan akhiratnya, lebih mengutamakan tabungan akhiratnya. Kalau anak muda sekarang kan pengennya bergoyang-goyang dulu, bersenang-senang dulu ya. Tapi beda dengan anak muda ini. Saya nggak bisa tampilkan, ada itu di HP saya. Anak muda ini sampai jual motornya, Bu. Jual motornya karena ingin sampai ke Baitullah. Jual motornya untuk DP. Alhamdulillah bulan Desember nanti sudah selesai angsurannya, mau berangkat lagi katanya. Padahal masih muda Bapak Ibu. Nikah saja belum. Ya, saya bilang jangan lupa doa ijabah rahmah. Semoga dekatkan jodohnya ya. Ini bisa jadi calon mantu yang seperti ini nih ya. Jadi jangan ditanya dulu kekayaannya, tapi tanya investasi akhiratnya. Investasi akhiratnya, tabungan akhiratnya anak muda seperti ini sudah banyak ya. Ini Mas siapa Mas?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Rusdianto, dipanggil Rudi, dari Serang. Masya Allah, jauh-jauh dari Serang ya. Semoga Allah catatkan sebagai amal ibadah dan sebagai hamba pilihan Allah untuk segera menghidupkan